Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi pada subuh ini Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menunaikan salah satu di antara kewajiban yang agung, yaitu kewajiban menunaikan ibadah siam. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan diterima di sisi Allah dan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita, serta kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menunaikan siam tersebut hingga akhir Ramadan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketahuilah sesungguhnya ibadah siam yang kita lakukan ini bukan semata-mata ibadah yang kita lakukan secara rutin dalam setiap tahunnya, akan tetapi ini merupakan sebuah karunia, sebuah kenikmatan dari Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya, sebuah kesempatan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Dan ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang termasuk di antara pokok-pokok dalam agama kita semuanya, di mana ibadah siam ini merupakan ibadah dari rukun Islam yang telah kita ketahui bersama. Tatkala Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, maka datanglah kepada beliau salah seorang yang berpenampilan rambut hitam sekali, kemudian baju yang putih, tidak ada padanya tanda-tanda sedang melakukan perjalanan jauh. Dan para sahabat pun tidak ada yang mengenal beliau, sebagaimana yang diberitakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang ini duduk bersimpu di hadapan Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammadu mal Islam?" Wahai Nabi Muhammad, apa Islam itu? Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Maka beliau menjawab, Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau menunaikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau menunaikan ibadah siam, dan engkau haji ke Baitullahil Haram dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Maka lihatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala Rasulullah SAW menjadikan ibadah siam di bulan Ramadan ini sebagai salah satu di antara pokok-pokok agama kita semuanya, maka merupakan karunia yang agung tatkala Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah yang agung ini. Karenanya orang-orang soleh, Rasulullah dan para sahabatnya dan para pengikut beliau sangat bersungguh-sungguh untuk mengharapkan kehadiran bulan Ramadan pada diri mereka. Mereka juga tatkala masuk di bulan Ramadan betul-betul memaksimalkan ibadahnya, karena ini ibadah yang agung, ibadah yang pokok di antara pokok-pokok agama kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak semua orang Allah Ta'ala berikan kesempatan ini. Hanya merekalah yang Allah kehendaki untuk bisa mendapati bulan Ramadan ini. Saudara-saudara kita telah meninggal dunia sebelum Ramadan. Bahkan belum sampai selesai dia menunaikan puasa di bulan Ramadan, ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sampai saat ini diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah siam. Dan subhanallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala Allah Ta'ala
memberikan atau mensyariatkan ibadah siam ini, maka menjadi pembangkit dan menjadi penggerak atas ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti halnya sholat tarawih yang kita kerjakan, yang kita tunaikan setiap malam. Padahal sebagian di antara kita dan mungkin kebanyakan di antara kita tidak bisa menjaga qiyamul lail. Atau bisa menjaga tapi hanya sholat witir saja. Ya 3 rakaat atau 1 rakaat. Kadang-kadang malah luput karena kita tidurnya terlalu malam sehingga kita tidak bisa bangun sampai adzan subuh. Tapi lihatlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini hampir seluruh kaum muslimin, wanitanya, laki-lakinya berbondong-bondong menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala, menuju ke tempat-tempat yang ditunaikan sholat berjamaah. Mereka bisa menunaikan sholat sampai 11 rakaat. Ada di antara saudara-saudara kita yang menunaikannya 21 rakaat. Mereka mampu memelihara itu semuanya, bahkan setiap malam. Maka Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ternyata ibadah siam ini membangkitkan kita semuanya untuk menjaga dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak hanya sholat tarawih, ibadah berupa sodako, ibadah berupa infak. Masya Allah, lihatlah di mana-mana pengurus-pengurus masjid dan semuanya mereka menyediakan takjil, bahkan menyediakan iftar, buka bersama, mengeluarkan dari kantongnya beberapa rupiah untuk membantu dan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Ringan sekali mereka mengeluarkannya. Itulah keindahan agama kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Tatkala Allah Ta'ala mensyaratkan satu kewajiban berupa puasa di bulan Ramadan, ini membangkitkan semangat kaum muslimin untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan masih banyak lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita yang telah kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi ini akan kami bacakan di antara silsilah majalis syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pada kesempatan pagi ini, yaitu majelis yang ke-6 dalam pokok pembahasan fi aqsamin nas fi siyam, macam-macam manusia di dalam menunaikan ibadah siam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan muqaddimah dalam kitab ini, maka beliau mengatakan, ikhwani sabaqa fil majlisi tsalits, wahai saudara-saudaraku, telah berlalu pada pembahasan majelis yang ketiga, anna fardhu siyami kana fi awalil amri ala marhalatain. Sesungguhnya kewajiban siam pada awal mulanya terbagi menjadi 2 marhala. Tsumma stuqirrat ahkamus siyam, kemudian ditetapkan hukum puasa. Fakana nasu fiha aqsaman asyratan, maka dalam masalah ini manusia terbagi menjadi 10 macam. Al-qismul awwalu al-muslimu al-balighu al-aqilu al-muqimu al-qadiru as-salimu minal mawani. Macam manusia yang pertama yaitu seorang muslim yang baligh, yang berakal, kemudian dia mukim, yaitu tidak dalam keadaan safar, dia mampu dan dia terbebas atau selamat dari hal-hal yang menghalanginya untuk berpuasa. Fayajibu alaihi shauma ramadhana adaan fi waqtihi lidalalatil kitabi was sunnati wal ijma'i ala dzalik. Maka terhadap
macam manusia yang seperti ini, yaitu orang muslim yang balik, lagi berakal, dia tidak gila, tidak hilang akalnya. Kemudian orang yang mukim, orang yang sudah menetap di sebuah tempat, walaupun mungkin bersifat sementara. Kemudian orang yang mampu dan dia selamat dari hal-hal yang menghalang-halangi dia untuk berpuasa, maka terhadap orang semacam ini wajib untuk berpuasa Ramadan sesuai dengan waktunya yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa di antara kalian mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Muttafaqun alaihi. Apabila kalian melihat hilal, yang dimaksudkan adalah tanggal 1 bulan Ramadan, maka berpuasalah. Wa ajma'al muslimuna ala wujubis siyam adaan ala man wadohna. Maka kaum muslimin bersepakat atas wajibnya ibadah siam ini sebagaimana yang telah kami jelaskan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap kewajiban ini Allah taala berfirman, yaitu dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu firman Allah taala yang berbunyi, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, itu mulai dari tanggal 1 di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Maka falyasumhu ini menunjukkan sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang baligh, yang baligh, kemudian dia itu tidak gila, berakal, dia itu orang yang mukim dan mampu serta dia selamat atau terhindar dari hal-hal yang menghalangi untuk berpuasa, maka tatkala masuk bulan Ramadan, dia wajib untuk berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syarih rahimahullah, fa amal kafiru fala yajibu alaihi siyam wala tasihhu minhu. Adapun orang kafir, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Dan seandainya dia berpuasa, mungkin karena dia tinggal bersama kaum muslimin, ya, dan kaum muslimin dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin berpuasa. Akhirnya orang-orang kafir pun mungkin yang tinggal berdampingan dengan kaum muslimin, mereka berpuasa. Maka la tasihhu shaumuhu, maka mereka tidak sah puasanya. Artinya mereka tidak mendapatkan pahala atas puasa yang dikerjakannya. Kenapa? Li'annahu laisa ahlan lil ibadah. Karena orang kafir ini tidak mendapatkan pahala atas ibadah yang dia lakukan. Apapun macam ibadahnya. Ya, sampai pun ibadah-ibadah yang agung seperti ini, yaitu ibadah siam di bulan Ramadan, mereka ikut kaum muslimin, ya, ikut kaum muslimin. Bahkan mungkin dalam sosial kemanusiaan mereka memberikan buka, memberikan iftar kepada kaum muslimin, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan lapar dan hanya mendapatkan rasa haus. Mereka nggak dapat apa-apa. Ya, karena mereka bukan termasuk di antara orang yang jika beribadah itu diberi pahala. Kenapa? Karena kekafirannya. Dan itulah ruginya orang kafir. Ruginya orang kafir yang melakukan sebuah kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami lampaui apa saja yang mereka lakukan
dan kami jadikan amalan mereka ini haba'an manthuro, seperti debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya. Tatkala seorang kafir menunaikan sebuah ibadah, maka kita memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir yang masih berada dalam kekafirannya, agar Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga tatkala mereka mendapatkan petunjuk kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka amalan yang mereka lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian kata Syekh rahimahullah, fa'idha aslama fi atna'i syahri Ramadan, maka apabila mereka masuk Islam, mendapatkan petunjuk berupa keislaman di pertengahan bulan Ramadan, ya mungkin sekitar tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, atau tanggal berapa saja yang tidak dari awal, di pertengahan Ramadan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka masuk Islam. Lam yalzamhu qada'ul ayyamil madiyah, maka tidak harus bagi dia untuk mengganti hari-hari yang telah berlalu. Jadi misalnya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dari awal mereka berpuasa, ya, sebagaimana kaum muslimin berpuasa mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-15 misalnya, ya, menunaikan ibadah puasa tapi di atas kekafirannya. Kemudian mereka masuk Islam pada hari yang ke-16, ya, pada hari yang ke-16. Ibadah puasa yang dia lakukan mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-15 itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekafirannya. Maka sejak pertengahan Ramadan tersebut, berarti dia hanya bisa menunaikan ibadah siam dan berpahala atas puasanya separuhnya. Maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha, ya, tidak diwajibkan untuk mengganti 15 hari yang dia lakukan tersebut. Atau mungkin mereka tidak berpuasa, ya, selama 15 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 di pertengahan Ramadan mereka masuk Islam, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak wajib untuk mengganti hari-hari yang telah berlalu. Hal ini karena Allah Ta'ala berfirman, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti, ya, jika mereka berhenti, maka yaitu berhenti dari kekafirannya, akan diampuni oleh Allah Ta'ala apa saja yang telah berlalu. Wa in aslama fi athna'i yaumin minhu, dan apabila dia masuk Islam pada pertengahan hari, lazimahu imsaku baqiyatil yaum, maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan, dari minum sisa hari yang lainnya. Li'annahu sara min ahlil wujubi hina waqta wujubil imsak, karena dia termasuk di antara orang yang wajib untuk berpuasa tatkala tiba waktu wajibnya menahan dari makan dan minum, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kaum muslimin, seandainya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang, yaitu orang kafir, ya, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian orang kafir ini
mendapatkan petunjuk dari Allah di pertengahan hari. Anggap saja sekitar jam 12 siang. Ya, sekitar jam 12 siang dia mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Masuk Islam. Maka sejak jam 12 siang sampai terbenamnya matahari, maka dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Karena dia termasuk di antara orang-orang yang sudah terbebani untuk berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini macam manusia yang pertama. Kemudian macam manusia yang kedua, al-qismu tsani as-saghir, yaitu anak-anak. Fala yajibu alaihi siyamu hatta yablugha. Maka tidak wajib bagi anak untuk berpuasa sampai dia balik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat pena dari 3 macam orang. Anin naimi hatta yastaiqidho. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis saghiri hatta yakburo. Dan diangkat pena dari anak kecil sampai dia besar. Wa anil majununi hatta yafiqa. Dan dari orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'iyu wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahumullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terhadap seorang anak, dia masih belum terbebani untuk berpuasa. Maka seandainya dia tidak berpuasa, maka jangan dimarahi. Ya, karena dia masih anak-anak dan belum balik. Dan tanda kebalikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yaitu tatkala anak tersebut bermimpi, ya, mimpi basah. Ini tanda-tanda kebalikan seseorang, yaitu dia bermimpi atau di sekitar kemaluannya ditumbuhin bulu. Kemudian umur 15 tahun. Umur 15 tahun dan ditambah jika wanita maka dia telah haid. Maka jika terdapat atau jika seorang anak mendapati tanda-tanda tersebut, maka berarti dia sudah balik. Ya, dia sudah balik, maka sudah terbebani bagi dia untuk berpuasa. Sekalipun mungkin umurnya, apalagi di zaman sekarang, ya, kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, di zaman sekarang ini terkadang makanan-makanan ataupun lingkungan ataupun yang lainnya itu memicu dia mempercepat proses kebalikannya. Sehingga terkadang belum sampai umur 15 tahun, ya, dia sudah balik. Umur 10, umur 11. Nah, maka intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, jika sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka dia sudah terbebani syariat. Ya, terbebani syariat. Namun, apakah kita biarkan saja mereka tidak berpuasa? Maka tidak. Ya, Asy-Syaikh rahimahullah Ta'ala berkata, walakin ya'muruhu waliyuhu bisawm idza ataqahu qariban lahu ala ta'ah, tamrinan lahu ala ta'ati. Akan tetapi sebagai seorang wali, yaitu orang yang punya kekuasaan atas anak tersebut, yaitu kedua orang tuanya, ya, hendaknya memerintahkan dia untuk berpuasa, ya, membiasakan dia untuk berpuasa, karena ini merupakan pembelajaran kepada anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Liya'lafaha ba'da bulughihi iktidaan bisalafis salih. Ya, agar dia terbiasa, ya,
agar terbiasa dengan ibadah puasa tatkala dia sudah balik. Ya, tatkala sudah balik sehingga dia sudah terbiasa. Walaupun kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak harus misalnya dia berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, misalnya kita membiasakan dia, namanya juga anak-anak. Kita biasakan dia tahapan yang pertama. Ya, dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum sampai duhur misalnya. Walaupun itu belum dinamakan puasa. Karena puasa itu menahan makan dan menahan minum, ya, dan berkumpul dengan istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, itu waktu menahan makan dan minum. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini karena anak-anak kita memberikan pembelajaran. Ya, memberikan pembelajaran. Maka dia mungkin tahapan-tahapan yang ringan, kemudian berikutnya dan berikutnya. Ya, kita ajari dia untuk tidak makan, tidak minum sampai duhur. Ya, ketika dia mampu, maka sampai asar. Nah, ketika dia mampu, maka seperti layaknya kita yang sudah balik, itu sampai maghrib. Ya, dan itulah kata beliau rahimahullah, iktidaan bisalafis sholih radhiyallahu anhum. Pembelajaran terhadap anak sekalipun masih anak dan belum balik, ini mengikuti para pendahulu kita dari orang-orang saleh. Ya, karena mereka menginginkan kebaikan untuk anaknya. Maka anak-anak pun diajak oleh mereka untuk berpuasa. Faqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim yusawwimuna auladihim wahum sigharun yadhabuna ilal masjidi faj'aluna lahum al-lu'bata minal ihni. Adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mempelajari puasa kepada anak-anak mereka sedangkan mereka waktu itu masih kecil. Para orang tua berangkat bersama anak-anaknya ke masjid dan menjadikan untuk mereka sebuah mainan, yaitu mainan dari jenis bulu, yakni as-sufa au nahwahu. Jadi mereka bawa anak-anak ini ke masjid. Ya, subhanallah, itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatian orang tua. Ya, maka kita harus demikian. Perhatian orang tua kepada anaknya bagaimana agar anak itu terbiasa untuk beribadah. Orang-orang soleh dahulu demikian. Para sahabat demikian, makanya enggak heran kemudian anak-anak mereka menjadi orang-orang yang ahli ibadah karena sejak kecil mereka dibiasakan untuk ibadah. Jadi anak-anak ini dibawa ke masjid, ya, sambil dibawakan sebuah mainan. Ya, maka tatkala mereka menangis, ya, menangis karena lapar, menangis karena haus, maka kata Syekh rahimahullah, faida bakau min faqdit ta'ami a'tuhum al-lu'bata. Maka tatkala mereka anak-anak ini menangis, ya, karena enggak ada makanan, maka para salafus salih ini memberikan kepada anak-anaknya berupa mainan, yatalahuna biha, sehingga mereka lupa dengan mainan tersebut, ya, dengan permainan tersebut mereka lupa dengan rasa lapar yang ada pada mereka. Subhanallah. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memaksakan, ya, tidak bisa memaksakan kepada mereka. Pokoknya harus menahan makan. Maka kita insya Allah sebagai orang tua bisa mengetahui kondisi anak kita semuanya. Nah, dan jangan kemudian kita bersikap keras kepada mereka. Ya, sekalipun mereka belum balik, ya, tapi kita nggak boleh memaksakan mereka. Pokoknya kamu harus berpuasa, enggak. Ya, namanya juga kita memberikan pembelajaran. Jangan sampai
menyebabkan malah madarat bagi mereka. Apalagi mungkin mereka ya tidak terbiasa dengan makan sahur, sehingga ketika makan sahur mereka itu sedikit. Ya, mereka sedikit makan sahur. Lalu kita paksakan, pokoknya kamu harus ikut ayah, ikut ibu untuk berpuasa sampai maghrib. Sedangkan dia sebetulnya nggak mampu. Maka bisa jadi ini akan memudaratkan kepada anak-anak kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-muhim kita ajarkan kepada mereka, kita didik mereka untuk berpuasa dengan tahapan-tahapan. Sehingga ketika mereka sudah balik, maka mereka terbiasa dengan menunaikan ibadah siam yang agung ini. Wa katsirun minal awliya'il yaum yaghfuluna an hadzal amri wa la ya'muruna auladahum bisyam. Kebanyakan orang tua, ya, kebanyakan orang tua mereka melalaikan perkara ini. Tidak memerintahkan anak-anaknya untuk berpuasa karena punya anggapan bahwa ini masih belum balik, sehingga tidak membiasakan anak-anak untuk berpuasa. Bal inna ba'dahum yamna'u auladahu minasyami ma'arghbatihim fihi. Bahkan terkadang sebagian orang tua karena saking sayangnya kepada anak, ya, saking sayangnya kepada anak, mereka melarang anaknya berpuasa padahal anaknya ingin berpuasa. Ya, karena kekhawatiran nanti kalau kamu berpuasa, nanti kamu itu badannya kurus. Ya, kalau kamu nanti berpuasa, kamu akan lemah begini dan begitu. Ini keliru kamu muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jangan begitu. Sayang anak harus. Tapi dudukkan rasa sayang ini. Justru jika anak ini tidak kita biasakan untuk berpuasa, ya, kita akan menunjukkan tidak sayangnya kita kepada mereka. Sehingga mereka ya karena sudah terbiasa untuk tidak berpuasa, maka mereka dewasa pun tidak berpuasa. Ini kan kasihan mereka. Ya, sudah waktunya terbebani dengan syariat puasa, tapi mereka enggak puasa dan betapa banyak itu. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Apalagi ya jujur saja kebanyakan di antara kita itu kurang perhatian dengan anak. Ya, kurang perhatian. Beda dengan zaman-zaman kami kecil dulu. Ya, dalam urusan sholat mereka perhatian. Orang tua kita ini. Dalam urusan berpuasa juga perhatian. Sampai dibujuk dengan makanan yang enak agar kita itu berpuasa. Ya, dibujuk dikasih uang, dibujuk dikasih hadiah, ini Masya Allah. Tapi orang-orang di zaman sekarang itu kadang lalai. Ya, bagaimana ya mereka menganggap anak ini karena masih belum balik, biarkan sajalah, dia itu kan belum balik. Ya, jangan dipaksakan untuk berpuasa. Sehingga apakah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah balik ya mereka berat berpuasa. Sehingga karena berat akhirnya orang tua pun merasa belas kasih. Padahal sudah balik. Ya, sudah balik, sudah termasuk di antara orang yang terbebani untuk berpuasa. Maka jangan demikian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, wal haqiqatu anna rahmatahum hiya al-qiyamu biwajibin. Dan yang sebenarnya ya sesungguhnya bentuk kasih sayang orang tua kepada anak adalah mendidik anak untuk berpuasa. Ya, biwajibi tarbiyatihim ala sya'airil Islam, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mendidik mereka untuk menunaikan syiar-syiar Islam. Wa ta'alimihi al-qayyimah, dan pengajaran-pengajaran Islam yang berharga. Ya, faman mana'ahum min dzalika aw farrata fihi kana dzaliman lahum wa li nafsi aidan. Maka jika orang tua ini lalai, ya, orang tua menahan mereka, bahkan bukan lalai, menahan mereka untuk menahan mereka untuk berpuasa, mencegah mereka untuk berpuasa. Ya, maka ini termasuk bentuk kedoliman. Ya, dolim kepada mereka.
Mereka sebetulnya ingin berpuasa tapi orang tua menahan gara-gara kasihan. Ya, nanti badannya kurus, nanti begini, begitu, nanti tambah sakit dan seterusnya. Maka ini adalah bentuk kezaliman, ya, baik kepada mereka maupun kepada anak tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, na'am, insamu fara'a alaihim dararan bisyam. Ya, jika mereka berpuasa orang tua ini menilainya akan membahayakan, fala haraja alaihi fi man'ihim min hina idzin. Nah, ketika memang jika anak tersebut bermadorot, ya, dengan berpuasanya, maka tidak apa-apa, ya, mencegah mereka. Misalnya memang anak tersebut kondisi badannya memang sakit-sakitan, ya, kurang sehat, ya tidak apa-apa kalau begitu, ya, sehingga mereka ya masih berudzur, tidak apa-apa. Kemudian orang tua menahan mereka, mencegah mereka tidak dari berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, wa yahsulu bulughul dzakari biwajibin min umurin thalathatin. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini kebalikan seseorang, ya, kebalikan seseorang akan diketahui dengan 3 perkara ini. Ahaduha inzalul mani bihtilamin aw ghairihi. Yang pertama, tatkala seorang anak ini mengeluarkan air mani, entah karena sebab bermimpi ataupun yang lainnya. Liqaulihi ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladzina min qablihim. Maka apabila telah tiba masanya pada anak-anak kalian, yaitu al-hulum, yaitu masa kebaligan, falyasta'dhinu kama sta'dzana alladzina min qablihim, maka hendaknya mereka minta izin, ya, minta izin kepada kalian orang tua yang sedang berada di kamar, ya, maka tidak boleh masuk begitu saja, ya, ketika anak-anak ini sudah balik sedangkan orang tua berada di kamar, entah itu di waktu malam atau di waktu siang atau di waktu mungkin subuh, ya, sedangkan orang tua, ayah dan ibu berada di kamar, maka ketika anak yang sudah balik, maka tidak boleh masuk begitu saja. Ketika dia masuk harus minta izin, diantaranya dengan mengetuk pintu, ya, tidak boleh langsung membuka pintu dan masuk. Subhanallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena ya bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, tatkala di kamar itu tidak menggunakan pakaian sebagaimana layaknya berpakaian tatkala berkumpul bersama anak-anaknya, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian kata Rasulullah SAW juga, ghusl jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, muttafaqun alaihi. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah balik, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tanda yang berikutnya, ya, yang tadi kami singgung di awal, atsani nabatu sya'ril anah wahya sya'rul khathi al-khathinu yanbutu haula al-qubul, yaitu tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yaitu rambut yang kasar, rambut yang kaku yang tumbuh di sekitar kemaluan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Liqaulihi Atiyah al-Qurdi radhiyallahu ta'ala al-Qurdi radhiyallahu ta'ala anhu, uridna ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidata. Ya, dulu kami dibawa kepada Rasul alaihi wasallam, ya, pada hari Quraidah. Faman kana muhtalaman au anbatat anatuhu qutila. Maka barang siapa yang sudah balik atau yang di sekitar kemaluannya ditumbuhin bulu, maka dibunuh,
Ini sebagai tawanan-tawanan, ya, sebagai tawanan-tawanan yang waktu itu tertawan. Ya, maka anak-anak ini diperlihatkan kepada Rasul alaihi wasallam, dibawa kepada Rasul alaihi wasallam. Ketika mereka sudah balik, ya, mereka sudah balik maka dibunuh. Atau jika belum balik maka dilihat pada kemaluannya. Apakah dia sudah ditumbuhin bulu atau belum? Kalau sudah ditumbuhin bulu maka dibunuh. Waman la turika, jika tidak maka tidak dibunuh. Rawahu Ahmadu wan Nasa'i wa huwa sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tanda yang ketiga, ats-tsalitsu bulughu tamami khamsa asyrata sanatin, yaitu tatkala sudah mencapai umur 15. Liqauli Abdullah bin Amr liqauli Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, uritu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, saya didatangkan atau saya datang kepada Rasulullah SAW pada hari yaitu perang Uhud. Artinya beliau ingin ikut perang Uhud bersama Rasul alaihi wasallam. Wa ana ibnu arba'a asyrata sanatan, sedangkan waktu itu saya masih berumur 14 tahun. Ya, masih berumur 14 tahun. Falam yujzini, ya, maka Rasulullah SAW tidak memperbolehkanku, yakni lil qital, untuk ikut perang. Zadal Baihaqi wa Ibnu Hibban fi sahihihi bi sanadin sahihin walam yaroni, dan beliau tidak beliau tidak melihat aku balagtu, yaitu balik. Wa uritu alaihi yaumal khandaq wa ana ibnu khamsa asyrata, dan saya datang kepada beliau pada hari yaitu perang Khandaq, sedangkan saya sudah berumur 15 tahun. Ya, fa ajazani, maka beliau pun memperbolehkanku untuk ikut perang. Zadal Baihaqi wa Ibnu Hibban fi sahihi bi sanadin sahihin wa ra'ani balagtu, ya, dan beliau telah melihatku sudah balik. Rawahul jamaah. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, maka hadis ini memberikan faedah kepada kita semuanya. Tatkala seseorang, ya, tidak ada padanya tanda yang pertama, yaitu mimpi. Tidak ada padanya tanda yang kedua, yaitu ditumbuhin bulu kasar di sekitar kemaluannya. Maka tanda yang ketiga adalah tatkala anak tersebut sudah mencapai umur 15 tahun. Dan perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, hitungan 15 tahun ini adalah dengan dengan hitungan kalender Hijriah. Ya, dengan kalender Hijriah, karena yang berlaku pada zaman Rasul alaihi wasallam demikian. Ya, bukan dalam dalam kalender miladiyah, tidak, tapi dihitung dengan kalender Hijriah. Maka bagaimana kita menghitungnya di zaman sekarang? Tidak ada sulitnya. Ya, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengetahui, misalnya kita di tanggal kelahirannya itu yang tercatat adalah tanggal dan bulan serta tahun miladiyah, maka dengan sebuah aplikasi maupun yang lainnya kita bisa menghitung. Kita bisa menghitung dan menyetarakan jika dengan hitungan bulan Hijriah, maka bisa diketahui. Maka tatkala sudah mencapai umur 15 tahun, sekalipun dua tanda tadi tidak ada, maka berarti dia itu sudah balik. Ya, berarti dia itu sudah balik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Umar, lihatlah, ya, anak-anak di zaman dulu, ya, semangatnya untuk berjihad. Ya, padahal masih anak. Padahal jihad konsekuensinya adalah mati. Ya, kenapa anak ini sampai seperti ini? Semangat, ya, untuk ikut perang. Ya, padahal perang itu
konsekuensinya meninggal. Maka tiada lain kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala kecuali karena didikan orang tua. Ya, didikan orang tua kepada anak untuk beribadah. Maka jihad merupakan salah satu di antara ibadah yang agung. Ya, jihad merupakan ibadah yang agung yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kaum muslimin. Nah, maka tatkala Abdullah ibn Umar, sedang mendaftarkan diri kepada Rasul alaihi wasallam untuk ikut perang. Tapi waktu itu umurnya masih 14 tahun, yaitu pada perang Uhud. Umurnya masih 14 tahun, maka Rasul tidak memperbolehkannya. Ya, tidak memperbolehkannya untuk ikut perang. Tapi dalam riwayat yang lain, yaitu di riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasul tidak melihatku, artinya tidak memperbolehkanku untuk ikut perang. Ya, tatkala belum balik. Dan tatkala saya datang kepada beliau pada perang Khandaq, pada perang yang berikutnya, sedangkan umurku waktu itu sudah 15 tahun. Maka beliau memberikan izin kepada aku, memberikan izin kepada Abdullah ibnu Umar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian waqala Nafi'un faqadimtu ala Umar ibni Abdul Aziz wa huwa khalifatun fahadattuhu al-haditha. Maka aku pun datang kepada Umar ibni Abdul Aziz, ya, waktu itu sebagai khalifah. Maka aku ceritakan hadis ini kepada beliau. Faqala inna hadza al-hadda bainas saghir wal kabir. Maka beliau berkata, mengomentari hadis yang disampaikan oleh Nafi ini, sesungguhnya ini adalah batasan, ya, batasan antara seorang anak dan seorang yang sudah dewasa, yaitu umur 15 tahun. Maka sebelum 15 tahun, maka dia terhitung sebagai anak-anak, ya, yang masih belum terbebani syariat. Ini jika dua tanda yang pertama tadi tidak ada. Ya. Ketika sudah 15 tahun, ya, mimpi juga belum, tumbuh kemaluan juga belum, tapi umurnya sudah 15 tahun. Maka dari situlah dia dianggap sebagai seseorang yang baligh. Ya. Wa kataba li ummalihi, ya. Dan beliau, yaitu Umar ibn Abdul Aziz, menulis kepada para pegawainya, an yafridu, yakni minal ato liman balagha khamsa asyrata sanatan, ya, untuk memberi, ya, kepada orang-orang yang umurnya sudah mencapai 15 tahun. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, wa yahsulu bulughul untha bima yahsulu bihi bulughu dzakar wa ziyadata amrin rabi'in wa huwa al-haidu. Kebalikan seorang wanita, ya, kebalikan seorang wanita sama, ya, tanda-tandanya dengan laki-laki, ya, ketika dia sudah bermimpi. Kemudian ketika di sekitar kemaluannya ditumbuhin bulu kasar. Kemudian umur 15 tahun. Ya, umur 15 tahun, dan ditambah dengan tanda yang berikutnya tatkala dia sudah haid. Ya, walaupun umurnya baru 10 tahun misalnya. Ya, baru 10 tahun dia sudah haid. Padahal 3 tanda yang lainnya belum ada. Mimpi juga tidak, bulu kemaluannya juga belum tumbuh, umur juga masih 10, tapi dia sudah haid. Ya, dia sudah haid. Maka sejak itu maka dia dinilai sebagai orang yang baligh. Ya. Famata hadotil untha faqad balagot. Maka kapan saja seorang wanita telah haid, maka berarti dia itu sudah baligh. Fayajri 'alaiha, maka berlakulah bagi dia, ya, berlakulah bagi dia falam at-taklif wa illam yablu
wa in wa ilam tablu asyra sinin, ya, maka berlakulah bagi dia pembebanan syariat sekalipun umurnya belum sampai 10 tahun. Wa idza hasalal bulughu atna'a nahari Ramadan, maka apabila kebalikan ini datang kepada dia di pertengahan hari Ramadan, ya, di pertengahan hari Ramadan. Wa in kana man balagat shaiman atamma saumahu, maka jika orang ini berpuasa, ya, maka dia sempurna puasanya. Wala syai'a alaihi, dan tidak apa-apa. Wa in kana muftiran lazimahu imsaku baqiyati yaumihi, apabila dia saat itu tidak berpuasa, maka dia harus menahan dari makan sejak datangnya kebalikan tersebut. Li'annahu sawara min ahlil wujub, karena dia termasuk di antara orang-orang yang sudah terbebani untuk berpuasa. Wala yalzamhu qada, tapi dia tidak wajib untuk mengqada. Li'annahu lam yakun min ahlil wujub hina wujubil imsak, karena dia bukan termasuk di antara orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa tatkala diwajibkan kepada yang lainnya untuk menahan diri. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, jadi misalnya seorang anak ini dia latihan berpuasa, ya, dia latihan berpuasa. Kemudian datang kebalikan ini kepada dia di pertengahan siang, ya, di pertengahan siang, entah mungkin tidur siang, ya, kemudian dia bermimpi, atau seorang wanita yang tiba-tiba di siang hari Ramadan, dia itu haid, ya, dia itu haid misalnya, maka jika kebalikan itu datang pada waktu itu, maka dia hendaknya menyempurnakan puasanya. Tapi misalnya jika dia tidak berpuasa waktu itu, ya, tidak berpuasa waktu itu, maka terutama bagi laki-laki ini, ya, terutama bagi laki-laki, maka sejak tanda kebalikan itu muncul, maka dia harus menahan dari makan. Ya, harus menahan dari makan. Ini jika memang dia sebelumnya tidak makan. Jika dia sebelumnya makan, makan minum tiba-tiba di pertengahan siang datang kebalikan kepadanya, ya, datang tanda kebalikan, maka sejak itu dia hendaknya menahan dari makan dan menahan dari minum sampai terbenam matahari, dan tidak perlu untuk mengqadha waktu yang telah berlalu. Karena apa? Karena dia waktu itu masih belum terbebani dengan kewajiban untuk berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, al-qismu tsalitsu al-majnunu wa huwa faqidul aql. Macam manusia yang ketiga adalah orang yang gila atau orang yang hilang kesadarannya. Fala yajibu alaihi siyam, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Lima sabaqa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul yang lalu, rufi al-qalamu an thalathatin, ya, anil manjununi hatta yafiqa wala sihu minhu siyam, maka terhadap orang yang hilang akalnya, orang yang gila, tidak wajib untuk berpuasa. Li'annahu laysa aqlun yaqilu bihi al-ibadata wa yunawwiha, karena dia enggak punya akal, ya, tidak punya pikiran yang bisa digunakan untuk memikirkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, atau dia namanya juga hilang akalnya, maka tidak bisa berniat untuk menunaikan ibadah puasa. Maka orang semacam ini, orang yang hilang akalnya, maka dia tidak terbebani untuk berpuasa. Wal ibadatu la tasihhu illa biniyatin, sedangkan ibadah ini tidak sah tanpa niat,
Nah, ini memberikan faedah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Setiap ibadah siam yang kita lakukan maka hendaknya ada niat, ya, di malamnya, ya, ada niat di malamnya, atau pokoknya sebelum waktu dilarangnya kita untuk makan dan minum. Jadi misalnya saat sahur, maka di situ harus ada niat, dan insya Allah, ya, dengan makan sahur itu kita sudah meniatkan diri untuk berpuasa. Buat apa kita makan malam-malam semacam itu kalau tidak ada niat untuk menunaikan ibadah puasa. Karena Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amal-amalan itu adalah dengan niat. Ya, adalah dengan niat. Dan seseorang itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, fa in kana yujannu ahyanan wa yafiqu ahyanan. Nah, ini apabila seseorang itu terkadang tidak sadar, ya, terkadang sadar, ini bagaimana? Ini akan bisa jadi, ya, bisa jadi seseorang terkadang hilang akalnya, ya, pingsan atau yang lainnya, atau terkadang dia itu sadar. Maka kata beliau rahimahullah, lazimahu siyamu fi hali ifaqatihi. Maka dia harus berpuasa saat sadar. Duna hali jununhi, bukan waktu saat dia tidak sadar. Wa in janna fi atna'in nahar. Tetapi dia jika hilang kesadarannya di siang hari, lam yabtul shaumuhu, ya, maka tidak batal puasanya, kama law ughmi alaihi bimaradin aw ghairi, sebagaimana dia pingsan karena sakit ataupun karena yang lainnya. Li'annahu nawas sauma wa huwa akilun biniyatin sahihatin, karena waktu itu dia sudah berniat, ya, dia sudah berniat untuk menunaikan ibadah berpuasa sebagaimana dia itu berakal. Wala dalila alal butlani, dan tidak ada dalil akan kebatalan, ya, kebatalannya, khususan idza kana ma'luman annal jununa yuthabuhu fi sa'atin muayyanatin. Sebagaimana telah diketahui bahwa orang yang junun, orang yang hilang akalnya, ini akan mendapatkan pahala pada waktu tertentu. Wa ala hadza, maka oleh karena ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, fala yalzamuhu qada'ul yaumil ladzi hasala fihil junun, maka tidak perlu untuk diqada pada saat seseorang ini gila atau hilang akalnya. Wa idza afaqa al majnunu atna'a nahari Ramadan, apabila orang yang gila ini sadar pada pertengahan malam, pada pertengahan siang di bulan Ramadan, lazimau imsaku baqiyati yaumihi, maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan menahan diri dari minum pada sisa harinya. Li'annahu sara min ahli wujub, karena dia termasuk di antara orang yang sudah terbebani syariat berupa kewajiban berpuasa. Wala yalzamhu qada'u kasabi, tidak perlu untuk mengqada sebagaimana anak laki-laki. Idza balagha, ya, tatkala dia sudah balik, wal kafir idza aslama, dan juga orang kafir tatkala masuk Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam yang keempat, ya, al-harimu hatta balagha, ya, hatta balagha, yaitu orang yang sudah tua, ya, yaitu orang yang sudah tua sampai dia itu sehingga dia itu sudah tidak dia itu sudah tidak ingat, wasaqata tamizu, dan dia, ya, sudah gugur dari bisa membedakan, ya, sudah pikun. Maka orang yang seperti ini dia sudah tidak
terbebani untuk ibadah. Fala yajibu alaihi siyam wala it'amu anhu. Maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa, tidak pula wajib bagi dia untuk memberikan makan. Lisukuti taklif anhu bizawali tamyizihi, karena sudah gugur beban berpuasa darinya, ya, karena hilangnya dia tidak bisa membedakan sesuatu. Fashbaha as-sabi qabla tamyiz, maka ini serupa dengan anak yang kecil. Wa in kana yumayyizu ahyanan, ya, wa yahdha ahyanan wajib alaihi shaum fi hali tamyizihi duna hali hadyanihi wa salatu qasomi la yalzamhu halu hadyani wa talzamuhu hala tamyizihi. Maka tatkala dia terkadang bisa membedakan ini, terkadang tidak, maka dia wajib untuk berpuasa tatkala bisa membedakan sesuatu, dan tidak berpuasa tatkala tidak bisa membedakan. Maka ini sebagaimana sholat juga, ya, sebagaimana sholat juga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang terakhir, ya, aqsamul khamis al-ajizu anisiyam ajzan yustamarru, ya, la yurja zawaluhu, yaitu orang yang lemah, yang tidak mampu untuk berpuasa dengan kelemahan yang terus menerus, ya, sehingga dia tidak ada harapan, ya, tidak ada harapan untuk berpuasa, ya, tidak ada harapan. Maka orang semacam ini bagaimana? Kal kabiri wal maridi marodon la yurja bara'uhu, ya, seperti orang yang sakit, yang atau seperti orang yang tua, atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ya, kasahibis syurton, ya, syarton, ya, seperti orang yang misalnya kena kanker, wanahwihi, fala yajib alaihi siyam, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mampu, ya. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah Ta'ala tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Walakin yajibu alaihi an yut'ima badala asyami an kulli yaumin miskina. Namun terhadap orang semacam ini, ya, orang yang sudah tua atau orang yang sakit, yang sakitnya ini sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ya, maka orang semacam ini tidak terbebani dengan ibadah puasa. Tidak terbebani dengan ibadah puasa, namun sebagai gantinya dia harus memberi makan, ya, sebagai ganti dari puasanya sejumlah harinya dia tidak berpuasa, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang yang miskin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun tentang makanan yang dibagikan, ya, ini bisa makanan bisa makanan mentah atau bisa makanan yang sudah matang. Ya, adapun makanan mentah mungkin ukurannya setengah sok, ya, setengah sok. Jadi mungkin kalau dalam ukuran negeri kita, ya, satu sok itu ada yang 2,5 atau 3 kilo, maka setengahnya. Jadi memberi beras kepada orang-orang miskin, ya, 1,5 kilo, ya, 1,5 kilo, atau ya mungkin kita berikan makanan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada sahabat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau sudah tua, ya, dan tidak mampu untuk berpuasa, maka beliau mengundang orang-orang miskin
sejumlah 30 dan memasakkan untuk mereka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa fi syekhil kabiri wal mar'atil kabira la yastati'ani an yasuma fayut imani makana kulli yamin miskinan. Ya, orang yang sudah tua atau wanita yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaknya keduanya memberikan makanan kepada setiap miskin, yaitu sejumlah harinya dia tidak berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah beberapa hal yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk bisa menunaikan ibadah puasa sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, la'allakum tattaqun, agar kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala sekali lagi memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan akhirnya wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.